Sirip. Selamat siang dan selamat datang di Sirip Santuy bersama saya Asari Bintang. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih, terkait dengan keberlanjutan usaha kita nantinya. Nah, seringkali kita mendengar selintingan kalau mau usaha kita itu naik level, kita tidak bisa sendiri. Konon katanya ada kendaraan yang bernama kelompok yang nantinya bisa membawa usaha kita ini melangkah lebih cepat. Nah, pertanyaannya, apakah cuman sekedar kumpul-kumpul biasa saja itu cukup? Dan mengapa ada kelompok yang begitu sangat luar biasa suksesnya, sedangkan ada juga yang lain stuck di jalan? Nah, agar kita tidak salah jalan dan tahu bagaimana cara mengendarai kendaraan ini dengan benar, siang ini kita akan kupas rahasianya secara tuntas melewati pengalaman lapangan langsung gitu. Bersama kita telah hadir pendamping lapangan yang sudah sangat berpengalaman menavigasikan dinamika kelompok-kelompok perikanan. Beliau adalah Ibu Herlina, selaku penyuluh perikanan andalan di Bogor. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Wah, ternyata Ibu Herlina cantik banget ya, guys ya. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah menyempatkan waktunya nih ke podcast Sirip. Tentunya Ibu sangat sibuk lah ya mendampingi kelompok usaha atau pelaku utama di Kota Bogor tentunya. Nah, baik, kita akan mengupas sekilas terkait dengan apa itu kelompok, bagaimana strategi untuk supaya kelompok ini tidak bubar, dan masih banyak lainnya. Dan formation untuk Sobat Sirip yang ingin bertanya seputar kelompok ini, tonton terus siaran kita dan pantau terus siaran kita dan jangan kemana-mana. Baik nih Bu, langsung aja nih kita mulai ya Bu ya. Mengenai kelompok, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu itu dasarnya gitu. Karena nanti kan kita akan membahas terkait dengan lebih dalam lagi nih terkait dengan kelompok. Nanti takutnya Sobat Sirip di rumah ini jadi bingung gitu. Nah, menurut Ibu sendiri itu kelompok itu apa sih Bu, kelompok perikanan ini? Iya, terima kasih Mbak cantik, Mbak Bintang ini. Lebih cantik Ibunya. Saya ingin menyapa dulu ya, mungkin barangkali ada beberapa teman yang bisa berhadir ya pada live Instagram ini. Selamat siang dan selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan juga ada beberapa kelompok yang bisa saya informasikan ya, karena kita hari ini bertukar pikiran. Nama saya Bu Herlina, sudah bukan juga berpengalaman, teman-teman juga lebih berpengalaman ya, tetapi saya berpuluh-puluh tahun sudah memang menjadi penyuluh perikanan ya di Kabupaten Bogor, terutama sekali di Kecamatan Dramaga. Nah, tadi apa yang dipertanyakan bahwa apa sih Bu kelompok gitu kan? Kelompok itu sebetulnya kumpulan ya, kumpulan beberapa orang yang sudah dibatasi, minimal dan maksimalnya sudah dibatasi berdasarkan atas musyawarah pembentukan gitu kan, musyawarah dibentuk mereka atas musyawarah mereka, tetapi dilandasi dengan atas kepentingan mereka sendiri, lalu kemudian dalam pengembangan usahanya juga sendiri ya secara musyawarah, dan sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi konsekuensi berkelompok gitu di kemudian hari gitu. Itu sih kelompok, kumpulan, intinya kumpulan orang-orang berdasarkan atas jumlah yang sudah kami diarahkan di peraturan KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Karena namanya kelompok berarti perkumpulan ya Bu ya. Nah, jadi goals di sini karena ini kelompok perikanan berarti di bidang perikanan. Betul. Oke, semisal nih Bu, saya ini hanya seorang ibu rumah tangga, tapi saya ini suka gitu membuat olahan seperti kerupuk ikan. Dan juga ada beberapa teman-teman yang juga suka memancing nih. Apakah saya ini juga boleh dikatakan pelaku utama, Bu? Boleh kalau Mbak mau. Artinya itu adalah, tadi yang dipertanyakan adalah memang itu calon cikal bakal sasaran penyuluhan. Jadi kenapa individual disebutnya ya, individual pelaku usaha itu
sebelum pelaksanaan penumbuhan kelompok itu, maka pekerjaan penyuluh dimulai dengan telusuran pedesaan ya. Jadi menelusuri desa yang disebutnya dengan identifikasi potensi wilayah ya. Jadi identifikasi potensi wilayah itu terdiri dari atas data sumber daya manusianya, data sumber daya alamnya, lalu kemudian sumber daya pendukungnya gitu kan. Nah, semua itu ada di potensi wilayah. Ketika dipertanyakan tadi ada apakah ibu rumah tangga pembuat kerupuk ikan, lalu kemudian telusuran desa itu ada teman-teman bapak-bapak yang memancing, lalu kemudian bapak-bapak yang sedang memberikan makanan ikan, pelet ikan ya. Kok setiap pagi bapak atau siang itu kok ada yang memberikan pakan ikan, lalu kemudian telusuran desa sebelahnya lagi ada yang menyeleksi benih ikan, lalu kemudian memindahkan benih ikan ke kolam yang lainnya. Maka itu kita kunjungi untuk kita lakukan wawancara. Jadi orang per orang itu adalah cikal bakal calon yang nanti akan kita bentuk kelompok gitu. Jadi sebutannya sumber daya ya. Oh, sumber daya. Ya. Oke, baik. Nah, kan kita kata Ibu tadi itu yang melakukan usaha, kayak saya ini kan gemar membuat olahan dari ikan, berarti saya punya skill di situ dan mau melakukan usaha, tentunya di bidang pengolahan ikan ini. Nah, kenapa saya harus berkelompok gitu? Manfaat dari berkelompok ini tuh apa sih, Bu? Iya. Jadi kalau memang nanti secara jumlah ya, kalau kita keinginan bersama ya, artinya gini, saya ulang lagi bahwa tadi sumber daya manusia ketika kepentingan dia sama, dia lebih mudah untuk dikelompokkan. Tetapi misalnya gini, ada ibu-ibu pelaku penggorengan kerupuk ikan misalnya, ketemu dengan bapak-bapak misalnya melakukan seleksi benih ikan, dia tidak sama kepentingannya karena komoditas yang diusahakannya berbeda gitu kan. Itu untuk sementara hasil dari identifikasi itu mereka adalah calon sasaran. Tidak bisa dikelompokkan apabila mereka belum sampai 9 sampai 25 orang ya gitu. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan individual, bahwa mereka tuh apakah ada teman-teman atau anak remaja putrinya misalnya tadi ibu pembikin kerupuk ikan tadi, ada Bu sekitar berapa orang Bu yang sudah mengusahakan. Akhirnya kan dengan wawancara tersebut mereka bisa dikelompokkan, ada hanya 9, oke lah 9 gitu. 9 pun masih belum dikelompokkan karena kita masih mensosialisasikan pentingnya kelompok gitu kan. Kalau memang mereka termotivasi, baru mereka bisa secara musyawarah untuk penting ya berkelompok itu gitu. Jadi itu Mbak pendekatan awalnya seperti itu gitu. Jadi kalau orang per orang belum bisa dikelompokkan. Nah, syarat kita supaya bisa berkelompok itu harus berapa orang dulu sih, Bu? 9 minimal sampai dengan 25 gitu kan ya. Tapi minimalnya nanti itu 9 minimalnya orang. 9 orang. Tetapi maksudnya gini, kalau tidak sampai 9 orang bagaimana Bu? Kita tidak bisa berkelompok. Padahal ini kelihatannya kok ada motivasi ingin berkelompok gitu. Biarkan saja, tapi dibina terus, didata ya. Kalau kita bilang tuh hasil telusuran desa adalah potensi sumber daya manusianya, kita data saja sebagai bagian daripada kita lakukan penyuluhan terus secara kunjungan. Dia belum bisa berkelompok, tapi secara berkelompok bisa, tapi belum bisa dikelompokkan. Jadi sebutnya tuh pra penumbuhan. Tapi jadi itu aturan ibu nih ceritanya gitu kan. Karena apa? Ini tidak perlu harus dikendalikan bahwa itu adalah sumber data kita gitu, bahwa itu adalah potensi perikanan gitu kan. Nanti lama kelamaan dan biasanya juga tidak lama begitu ada itu, Mbak kalau ini menggerakkan beli bahannya siapa, anak remaja putrinya itu bisa dimasukkan karena apa, dia walaupun membersihkan ikan terus kemudian mencampur tepung, menepungin ikan gitu atau membersihkan apalah di dapur itu ya. Nah, itu bisa dijadikan anggota gitu. Yang penting dia terlibat gitu terlibat ya, Bu ya. Di dalam itu tadi manajemen pengolahan tadi di dapur gitu. Jadi itu bisa disampaikan bahwa anak remaja putrinya pun bisa gitu. Asalkan nanti di bidang olahan itu dia membantu pun bisa gitu. Jadi kalau semisalnya pengolahan aja gitu ya, tidak bisa dicampur. Pembudidaya aja gitu. Nanti kan karena memang sebutan kelompoknya pun berbeda Mbak. Kelompok poklasar, kelompok pengolah pemasar, kalau pembudidaya pokdakan gitu kan. Gitu.
Nah, ini nih Bu, yang paling saya penasaran nih dari tadi. Katanya itu ada istilah namanya tuh level atau kelas gitu ya Bu Iya, ya. iya, iya. Nah, tentunya kita itu kalau baru membuka usaha itu, menumbuhkan kelompok, tentu kita mulai dari kelas yang paling bawah dulu. Iya, iya. Nah, gimana sih Bu caranya supaya kita bisa mencapai kelas yang lebih tinggi tadi Bu? Iya, iya. Tidak langsung apa namanya, pasti keinginan orang ya begitu dia berkelompok, dia mau langsung kelas utama tuh. Iya. Nah, artinya gini, kalau ibu melakukan penyuluhan tentunya ibu memahami betul bahwa ibu itu sebetulnya menaikkan kelas itu secara non formal ya. Nah, lalu kami diarahkan kepada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa kelas sasaran yang akan dikelompokkan itu apabila dia naik kelas dari pemula, kelanjut, kemudian madya dan utama. Itu memakan waktu yang luar biasa ya, tergantung nanti karakteristik dari kelompoknya gitu. Ada yang cepat juga kan, ada kalau ibu pengalaman di lapangan dari pemula ke lanjut itu biasanya segmentasi waktunya di 4 tahun gitu kan. 4 tahun. Tapi apakah ada misalnya pertanyaannya, adakah Bu yang 3 tahun? Tergantung karakteristik dia, biasanya dipengaruhi oleh pendidikan, usia, dan motivasi keinginan untuk maju gitu kan. Nah, jadi gitu Mbak, jadi levelnya apa namanya, kelas kemampuan itu kebetulan aturan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu yang baru ya tahun 2024 ini terdiri dari 4 kelas. Kalau kemarin itu masih 3 kelas tuh, sekarang 4 kelas. Jadi kalau ibu analogikan ke kelas formal ya, SD, tingkat SD itu dia pemula tuh. Jadi justru kalau menurut pengalaman ibu, level atau tingkat kelas kemampuan kelompok di pemula itu titik kritisnya supaya dia pada waktu utama itu harus berjenjang pada waktu pemulanya nih. Titik kritis untuk melanggengkan kelas kemampuan itu di tingkat SD itu bagaimana kita sebagai guru formal menganalogikan peran guru yang anak-anak yang masih, tapi ini pendidikan dewasa ya, pendidikan orang dewasa, tetapi hampir mirip karena dipengaruhi oleh tadi ya pendidikan, kelas kemampuan, terus kemudian usianya. Jadi agak sulitnya di situ, tantangannya adalah bagaimana karakteristik lagi ya kompetensi penyuluh berhadapan dengan kelas yang baru ditumbuhkan ini sebagai kelas pemula gitu Mbak. Nanti kalau sudah berhasil di pemula, nanti begitu kami nilai, penilaian tuh per tahun Mbak. Oh, setiap tahun? Setiap tahun, nah setiap tahun dilakukan penilaian. Pada waktu nanti segmentasi waktu 3-4 tahun dia mau naik kelas kelanjut gitu. Jadi 4 level itu yang dilalui gitu. Oke, ternyata banyak rintangannya ya Bu ya. Kalau penyuluhnya tidak sabar, cekatan dalam membina, tentunya akan berdampak gitu ke kelompok binaannya. Iya, di situ seninya para penyuluh nih ya, betul. untuk menghidupkan kelompok gitu kan. Nah, berbicara tadi kita sudah membahas terkait dengan kelompoknya ya Bu ya. Sekarang tentunya seorang penyuluh itu punya strategi agar kelompok binaannya itu tidak mati suri atau bubar di tengah jalan gitu ya, seperti yang sudah Ibu bahas tadi. Nah, jujur nih Bu ya, banyak orang yang bilang membuat atau menumbuhkan kelompok itu mudah di awal gitu. Karena semangat ingin dapat bantuannya tadi atau stimulus tertentu gitu. Nah, menurut Ibu itu apa sih tips dari Ibu supaya menumbuhkan motivasi dan juga semangat nih untuk anggota kelompoknya ketika belum adanya bantuan yang turun gitu Bu? Nah, itu pertanyaan yang paling ini ya, paling krusial sekali ya, karena tadi Ibu sampaikan dan Ibu ulang kembali bahwa titik kritisnya tadi ya mati suri gitu kan istilahnya ya, kehidupan kelompok sasaran penyuluh itu justru titik kritiknya tuh di pemula Mbak. Jadi para pemula ketika kita memberikan sosialisasi bahwa penumbuhan kelompok itu manfaat kelompok tuh ini, terus kemudian motivasi mereka terus kita gali gitu kan. Artinya dua sisi yang perlu dikuatkan. Jadi dikuatkan penyuluhnya dulu, kompetensinya harus diasah, kualitas diri, terus kemudian ilmu-ilmunya kan harus diupdate terus. Harus diupdate terus. Jadi satu,
kepiawaian penyuluh ya, kompetensi penyuluh, ditantang di situ. Karena kalau misalnya contoh kecil aja nih pengalaman saya bahwa kalau baru dibentuk pemula lalu kemudian kita susun jadwal pertemuan tuh Mbak. Terus terang aja penyuluh ini sebetulnya secara jumlah masih kurang tuh. Artinya kita tidak berkunjung di satu kelompok ya. Kita sudah jadwalkan 1 bulan sekali di kelompok pemula. Misalnya Taruna Minafut misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya jadwal tersebut tidak dikonsekuensiin atau tidak dihadirin, nah itu membuat motivasi mereka tuh kalau sekali agak turun, besoknya tambah turun gitu. Padahal kita tadi karena kekurangan, gitu ya, Bu, ya? karena kita tadi kekurangan jumlah penyuluh, kita ada undangan di satu tempat misalnya gitu. Nah itu mulai turun tuh motivasinya. Karena apa? Kita sudah menjadwalkan tanggal sekian, bulan sekian, jadwalnya sekali sebulan gitu, kita kurang hadir misalnya gitu karena memang ada kebutuhan lain. Nah itu biasanya motivasi kelompok sudah mulai agak kurang gitu. Nah artinya satu sisi penyuluh seperti itu, tetapi satu sisi kelompok harus mereka diberikan motivasi terus gitu, manfaat kelompok gitu. Nah kenapa cepat bubar? Kita tidak menganjurkan, tidak menyarankan terhadap kompetensi kami bahwa ini tuh baru pra pemula lalu kemudian mendapat piagam pemula ya mereka tuh baru termotivasi untuk berkelompok gitu. Lalu kemudian kita mensupport atau memotivasinya terhadap bantuan. Jadi kami tidak mensyaratkan di kompetensinya penyuluh bahwa mereka tuh dapat bantuan, nanti pikirannya dapat bantuan baru berkelompok. Setelah bantuan datang karena motivasinya belum kuat untuk pengembangan usaha, jadi kita board adalah usaha dulu yang kalian majukan gitu kan, sumber dayanya dulu kita kembangkan gitu kan. Bagaimana secara teknis mereka tuh banyak yang diperbaiki, kolamnya, terus kemudian padat tebarnya, penggunaan benih unggulnya gitu-gitu. Itu masih belum Mbak biasanya di pemula tuh. Jadi itu dulu bertahun-tahun membina itu teknis. Terus kemudian nanti secara sosialnya masih belum ada rasa akrab dengan anggotanya, ketuanya masih belum bisa berkomunikasi baik. Nah itu peran penyuluh di situ tuh yang kata Ibu tadi disebut titik kritikalnya tuh. Nah setelah mereka berjalan di 4 tahun, kalaupun naik kelas tuh melihat karakteristik mereka, kalau misalnya, oh ini bagus nih, kalau memang mereka butuh sarana bantuan, baru kita masuk ke tengah-tengah tahun difasilitasi. Jadi melihat karakteristiknya dulu Mbak gitu. Jadi ibaratnya kita itu fondasi dulu nih yang harus dikokohkan gitu ya Bu ya. Iya, karena SDM ya, kalau SDM itu kan karakternya dulu dipaham bahwa itu pembangunan perikanan itu kalau kita mau mengembangkan usaha, fokus ke usahanya dulu. Kalaupun nanti kekurangannya belakangan setelah kita keinginan tadi bersama untuk mewujudkan pendapatan, kesejahteraan ujung-ujungnya, maka bukan karena bantuan tapi jiwa wirausaha, jiwa usahanya gitu yang kita kembangkan dulu. Gitu Mbak. Jadi sepertinya banyak banget nih yang bisa kita garap dari Bu Herlina nih. Buat Sobat Sirip yang mau bertanya atau ada pertanyaan atau kendala gitu ya, baik itu penyuluh, taruna, ataupun juga Sobat Sirip selaku pelaku utama bisa banget nih ditanyakan ke Ibu Herlina. Ternyata kunci dari supaya kelompok itu tidak bubar, tetap maju itu adalah di penyuluhnya tadi ya Bu ya. Jadi kita sebagai seorang penyuluh itu harus pintar-pintar nih ya Bu ya. Iya, membaca. Jadinya kan, walaupun tidak ada bacaannya, tetapi membaca karakteristik masing-masing kelompok. Kalau Ibu kan sasarannya itu ada 14 Mbak kelompok tuh sasaran di indikator kinerja. Tapi potensi di lapangan ada sampai 20 ya yang kita kumpulkan sebagai itu ada yang calon kelompok kemudian gitu. Jadi tadi pertanyaannya yang belum saya jawab adalah bantuan, kalau memang bantuan tuh ada kan sayang Bu, nggak diambil kan, dan kelompoknya juga tahu tuh bocoran, dapat bantuan yuk kita yuk rajin yuk hadir gitu kan. Nah sudah penyuluh harus pintar-pintar tuh membaca situasionalnya. Lah kok ada bantuan kok hadirnya banyak ya, pas kalau belum nggak ada bantuan, nah gitu. Cuma titip absen. Iya, nah itu memang ada Mbak seperti itu. Tapi tadi balik lagi kepada kepiawaian para penyuluh ini di lapangan, termasuk saya sendiri untuk membaca bagaimana karakter-karakter yang di lapangan mungkin barangkali ini belum nih
syarat kelompok ini masih belum diajukan untuk proposal untuk mendapatkan bantuan. Tapi yang di sini bisa gitu. Nah, sama-sama satu kecamatan tapi bukan kelompok A yang rencananya dibikinkan fasilitasi bantuan, tapi di kelompok yang memang semangatnya usahanya memang ada gitu tinggi untuk gitu ya, Bu. mengembangkan gitu, Mbak. Oke, wah banyak banget nih ya PR seorang penyuluh itu ya. Ternyata tidak hanya bisa public speaking aja nih Bu ya, Iya, iya. kita sebagai seorang penyuluh, tetapi juga harus pintar-pintar membaca situasi, membaca istilahnya itu karakter dari kelompok binaannya Iya, gitu ya Bu iya, ya. iya. Apalah daya ya Bu ya kalau seorang penyuluhnya itu introvert. Nggak bisa. Iya, pasti udah ini duluan ini kelompoknya. Introvert awal titik kritisnya begitu jadi penyuluh, insya Allah nanti ke depan tidak akan, karena memang itu modal awal untuk berkomunikasi. Betul. Anjang sana pun kan kita berkomunikasi, bagaimana Bu kabarnya, terus Ibu melakukan apa, kan ada beberapa kata yang dikeluarkan, itu Iya. satu wajib itu. Iya. Komunikasi alat penyuluhan. Jadi harus cerewet gitu ya Bu Iya, ya. iya, jangan cerewet juga mana nanti orang. Iya, gitulah. Jangan over juga tapi Iya. jangan terlalu diem juga Iya, gitu ya Bu ya. yang paling tidak boleh menggurui. Oke, Gitu, karena betul. sasaran kami ini di lapangan adalah pendidikan orang dewasa. Jadi kita beda, yang walaupun saya tadi menganalogikan bahwa mereka tuh SD loh. Kalau anak-anak SD itu kan dengan guru formalnya pastilah dia mendidiknya kapan waktu seninya agak keras. Iya. Karena memang mereka tuh harus anak-anak kan kecil ya, maksudnya tuh harus menurut karena memang mereka tuh dididiknya dengan pendidikan formal. Tapi balik lagi ketika pendidikan itu non formal, kami sadar bahwa yang kami hadapi adalah orang-orang yang pendidikannya rendah gitu kan. Terus kemudian Bermacam-macam gitu ya, Bu. usianya sudah tua seperti saya kali ya. Walaupun umurnya udah tua tapi mukanya masih muda Bu. Itu tuh kayak 11-12 gitu ya Bu ya. Benar. Nah, begitu Mbak. Jadi pandai-pandailah membaca kelompok gitu. Insya Allah dengan penyuluh yang bisa membaca situasional, karakteristik di lapangan, maka dia bisa memainkan peran yang piawai juga ya gitu. Kalau saya jadi penyuluh kayaknya belum cocok deh Bu ya. Soalnya saya orangnya baperan Bu. Nanti kalau sasaran saya nggak mau kumpul, saya sendiri yang ini Bu. Tapi kalau cantik modal dasar tuh Mbak. Satu komunikasi bisa, terus kemudian cantik. Biasanya pembudidaya ikan, lain poklasar. Kalau poklasar kan emak-emak tuh. Nah ini pembudidaya ikan. Yang penting kan bisa menarik ya. Lalu Oke. kemudian kumpul-kumpul bersama. Ini pasti teknologi disampaikan. Insya Allah sih bisa jadi penyuluh. Oke, menarik sekali. Oke, Iya. bagi Sobat Sirip yang ingin bertanya terkait dengan tips atau strategi-strategi di lapangan ketika menyuluh, boleh banget komen di kolom komentar. Nah, kita masuk ke bagian yang sedikit sensitif nih Bu, terkait dengan bantuan tadi. Iya. Nah, itu kan ada sedikit kesenjangan gitu ya Bu ya. Terkadang anggota kelompok ini seperti yang Ibu bahas tadi itu kan karakteristiknya berbeda-beda setiap kelompok itu. Jadi ada kecemburuan gitu Bu. Anggota ini beranggapan itu bantuan cuma untuk ketua dan pengurus kelompok doang. Nah gitu. Gimana sih Bu caranya supaya anggota binaan kita ini tidak memiliki pikiran seperti itu? Iya. Iya Mbak, makasih. Itu fenomena ya Mbak ya. Jadi memang problem betul. di kelompok. Semua kali ya Bu ya. Sebetulnya iya hal yang biasa ya. Kalau memang penyuluhnya, maksudnya gini, kalau memang bantuan itu ada, makanya kita mengaturnya tadi, menyiasatinnya adalah strategi penyuluhan itu. Ketika karakteristik bisa kita baca, jangan dulu kita tahan memberikan proposal ataupun bantuan yang memang sudah ada ya. Kita bisa pilihkan kepada kelompok yang lain yang memang sudah siap gitu kan. Jiwanya ada untuk mengembangkan usaha. Lalu kemudian bantuan itu biasanya kan Mbak berupa prasarana, induk. Dan memang untuk didaya gunakan kepada produksi meningkat, produktivitas bagus, lalu kemudian pendapatan kan. Nah artinya gini, kalau memang bantuan itu biasanya problemnya itu konflik ya, Iya, konflik. lalu kemudian bubar gitu. Iya. Tapi memang tidak sesederhana itu bubarnya. Konflik internal antar kelompok gitu ya Bu Ketika ya. kita bisa memecahkan masalah, artinya gini,
tukangnya problem solving itu penyuluh loh gitu kan. Memang kita datang kan atas dasar ada masalah di lapangan. Betul. Kalau kita datang dasarnya senang-senang, oh ibu mah bisa membentuk sendiri, nggak usah ada penyuluh. Jadi artinya penyuluh adalah identik dengan problem solving di lapangan. Mereka apa konfliknya? Oh bantuan. Bantuan itu sebelum ada konflik, kita punya rasa dulu nih, kita rasa dulu nih, penyuluh nih. Sudah memprediksi bahwa biasanya konflik datang pada atas harta. Harta tuh maksudnya tuh apa namanya Mbak, bantuan itu kan gratis ya. Nah, harta yang datang apabila tidak paham penanganan harta tersebut, harta itu induk, sarana, mesin pakan, Mbak, yang mahal-mahal itu ceritanya tuh. Biasanya tuh diboyong kemana-mana, misalnya gitu. Ada kasus yang di rumah ketua. Biarkan aja kalau penyuluh ya, artinya mereka sudah menyepakati bahwa kalau di rumah ketua mesin pakan ini aman karena harganya mahal. Biarkan aja musyawarah, tetapi kita menginginkan sebagai penyuluh itu biasanya gitu Mbak, sudah punya, kalau ibu mah gini, apa pengalaman di lapangan, ibu menginginkan layout itu apa ya namanya, di sini sarana penyuluhan, tempat penyuluhan, di sini ada pengolahan, di sini ada apa namanya kolam pembudidaya ikan gitu. Nah jadi sekretariat itu kalau bisa ada gudangnya termasuk pakannya. Jadi dia tuh memproduksi di situ, mesinnya ada di situ. Tidak dibawa kemana-mana. Tidak dibawa kemana-mana. Gitu. Karena strategi penyuluhan tuh adalah ada rencana usaha bersama. Bersama tuh biasanya kan ada apa di matrik itu ada daftar anggota ya, kebutuhan anggota apa. Tapi ada rencana usaha kelompok dan rencana usaha bersama. Kalau ada rencana usaha bersama, aplikasikan secara bersama-sama karena ini jangan adalah per orang gitu jangan ya, per orang. Jadi tempatkan pada satu sarana kelompok karena bersama gitu kan. Tapi kalau kelompok anggota-anggotanya mencar-mencar, nggak apa-apa. Itu kan namanya usaha pribadi ya, usaha anggota. Tapi ketika disebutnya usaha bersama, itu adalah bagian daripada bantuan secara bersama-sama. Maka secara struktur organisasi mereka sudah punya tugas dan perannya masing-masing tuh. Betul. Ini siapa nih kira-kiranya kalau mesin pakan, bentuk mesin pakan datang, lalu kemudian yang memoperasionalkannya siapa, yang memformulasikan bahan bakunya siapa, itu sudah ada tuh perannya tuh. Oh di seksi produksi, di seksi peralatan, itu sudah ada tuh Mbak. Jadi kita mainkan peran di dalam struktur organisasi. Ketuanya ngapain kalau sampai sudah terjadi konflik ini? Manajerial ketuanya harus dikuatkan gitu, dimotivasi gitu. Sebetulnya kalau apa namanya strategi atau peran penyuluhnya bisa dalam hal menyusun kira-kira produksi ini kira-kira terjadi nanti konflik. Sebelum terjadi konflik kita sudah atur gitu kan. Atur tuh bukan kita ngatur, atas dasar musyawarah kita fasilitasi. Kesepakatan bersama. Kesepakatan gitu bersama. Ya, jadi tidak ada sih sebetulnya mesin pakan di rumah ketua karena bahannya mahal. Nanti induk ikan yang bersertifikat mahal Mbak. Nanti dikasihnya di seksi produksi, tidak. Jadi kita atur bahwa mereka tuh berkelompok tuh di sini Pak. Bersama tuh di sini gitu. Punya job desk-nya masing-masing. Punya ya, Bu? job desk-nya masing-masing. Nah, berarti ketika ada konflik internal antar anggota ini, berarti perannya ketua kelompok dulu nih menyelesaikan, baru nanti kalau misalnya tidak terselesaikan baru seorang peran penyuluhnya di situ. Oke. Gitu, ternyata untuk meminimalisir adanya statement bantuannya cuma untuk pengurus doang kayak gitu. Jadi kita harus memusyawarahkan dulu nih ya Bu ya. Apa job desk dari, maksudnya itu anggota kelompoknya ini dilibatkan gitu. Agar mereka merasa ada gitu ya Bu ya di dalam kelompok itu. Gitu, Mbak. Ya. Terutama diperkuatnya tuh kalau pengalaman di lapangan tuh di kepengurusannya Mbak. Di kepengurusannya. Pengurus itu kan artinya kan ada ketua, bendahara, kemudian sekretarisnya gitu. Biasanya kan bendahara nih berperan juga nih, konfliknya selain sarana prasarana di uang biasanya, di cuan tuh. Uang jadi itu sangat sensitif ya Bu. Gitu. Walaupun satu buku disebutnya buku kas, peran bendahara besar gitu. Jadi artinya waktu pemilihan bendahara tuh kita sudah bisik-bisik tuh Pak, kalau bendahara kalau bisa jujur ya gitu kan. Akhirnya mereka tuh yang jujur, yang kemudian apa ada masukan itu kan misalnya ada bantuan itu kan sebetulnya kan bisa
dihitung dari segi uang, misalnya induk nih kira-kira berapa Berapa tuh, harga berapa dari rupiah harga induknya gitu induknya ya? gitu. Terus nanti fee marketing itu eh, kesepakatan di kelompok apabila benih lele misalnya dijual 8 sampai 10, berapa tuh fee marketingnya. Kalau misalnya induknya dari bantuan tuh kan kelompok tuh tadi tuh. Ketika dia segmentasinya pembenihan lalu kemudian menghasilkan benih yang berukuran sekian itu sudah disepakati. Kalau terjual nanti 50.000 ekor, maka kita cubitin tuh per ekornya berapa rupiah. Misalnya sepakatnya 10 rupiah per satu ekor keluar. Jadi kas kelompok. Oke. Jadi aman sih sebetulnya ya. Jadi kita yang Oke. berikan sosialisasi itu Oke. kepada kelompok. Jadi kan menyangkut dengan bantuan uang itu kan sangat sensitif. Nah, Iya. seperti apa sih Bu transparansinya itu antar anggota itu seperti apa? Iya. Nah itu fungsinya buku itu Mbak, buku kas ya. Biasanya kalau konfliknya di keuangan, tentunya peran bendahara sangat Penting. penting banget gitu. Artinya gini, buku itu kan bisa dibawa-bawa tuh ke rumah dan sebagainya, atau bahkan ekstrimnya bisa dirubah tuh angkanya gitu Iya, kan, betul. dihapus, kalau zaman dahulu gitu. Nah tapi untuk ketransparanan, artinya setelah buku tuh aman ya, ketika misalnya saungnya masih ada yang bocor basah ya, biasanya kita berharapnya ada lemari Mbak, lemari buku administrasi itu. Nah berarti dia tidak dibawa pulang ya, jadi sekretariat itu penuh dengan buku-buku administrasi. Nah kita supaya idealisnya sebuah sekretariat itu ada papan Mbak, papan keuangan gitu. Jadi setiap nanti termasuk fee marketing, penjualan per siklus benih keluar ataupun berbagai macam ukuran dikeluarkan untuk dijual itu ada nanti tulisan berapa produksi yang keluar, kemudian uang berarti keluar dan masuk itu ada tertulis di papan keuangan gitu. Oke, Jadi berarti minimalnya itu ini banget gitu, minimal konflik ya gitu di kelompok. meminimalisir. Jadi orang bisa membaca walaupun nanti bendaharanya tidak ada, kita bisa membaca karena apa? Upaya transparansi kelompok gitu. Oke. Gitu. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya juga ya Bu Iya, ya, iya, sesama wajib itu ya. antar anggota kelompok Justru gitu. yang konflik terus kemudian ada bubar-bubar kecil itu maksudnya bukan bubar mutlak, bubar kecil itu ada anggota-anggota yang biasanya yang tidak terbaca atau nggak transparan loh keuangan gitu kan. Itu minimal bendahara tidak ada, buku tidak dibaca tapi ada perwakilan untuk bisa menjelaskan keinformasian keuangan. Itu sih sebetulnya ya. Wah, menarik sekali. Udah banyak banget nih ya yang nanya dari tadi nih, Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Kan tadi itu sudah dilakukan musyawarah, sudah dibicarakan terkait dengan struktur organisasinya juga. Namun, kita tidak bisa mengantisipasi, oh, kita sudah melakukan ini semua, kita terhindar dari yang namanya itu masalah gitu ya. Nah, jadi ketika sudah dilakukan semuanya secara dengan baik, namun dalam satu kelompok itu terjadi perpecahan. Nah, itu kalau sudah perpecahan berarti terancam bubar gitu ya Bu ya. Apa langkah yang harus kita ambil nih Bu ketika adanya permasalahan tersebut? Dan apa pesan dari Ibu untuk mungkin ada kelompok Pokdakan atau Poklasar yang lagi nonton dan mungkin lagi mengalami permasalahan yang sama gitu ya Bu ya? Iya. Boleh Bu, dari Ibu pesannya? Kalau Ibu sih tidak mengharapkan sebetulnya bubar ya Mbak ya, tapi ketika upaya maksimal dari penyuluhan tadi yang Ibu sampaikan tadi ya, sebetulnya bubar itu harusnya tidak ada karena potensi mereka kan sumber daya manusia yang ada sebagai penggerak pembangunan perikanan, sumber daya alamnya pun masih ada. Beda kalau sumber daya alamnya artinya kolamnya, tanahnya, investasi mereka itu terjual gitu kan, beda tuh terjual karena apa kebutuhan dan sebagainya, problema rumah tangga ya, entah anaknya pendidikannya tinggi lalu kemudian mereka bayar itu, nah itu tidak kita kehendaki ya. Tapi artinya bubar itu biasanya terjadi bukan di pengurusnya, pengurusnya itu maksudnya ketua yang pengurusnya itu Mbak biasanya yang punya kolam banyak, terus kemudian kesadaran dia berkelompok juga besar, biasanya terjadinya di anggota-anggota nih. Nah artinya biar kemampuan penyuluh juga sudah maksimal kan, artinya biarkan saja yang bubar, artinya bubar itu bukan bubar kelompoknya tapi
membubarkan diri sebagai anggota. Nah, tapi selama sumber daya alamnya ada, kolamnya ada, Ya. menggerakkannya ada, terus kemudian bantuan pun kemarin maksudnya itu ada gitu kan. Kita tetap optimalisasikan sebagai bagian daripada pemberdayaan di penyuluhan. Bagaimana Bu Herlina misalnya tuh jumlahnya kok nggak sampai 9 ya, biarkan aja kita tetap bagian daripada sasaran individual, artinya kan kalau pembubaran kita tidak lakukan karena masih ada sumber daya manusianya gitu. Tapi kalau konfliknya memang betul-betul pecahnya luar biasa, artinya pengurusannya tuh sudah nggak bisa dipegang tuh, karena memang problemnya sudah upaya maksimal dari penyuluh nggak bisa, insya Allah bubar. Artinya bubar itu diizinkan pada peraturan yang kami pegang, karena kami diarahkan juga apabila terjadi bubar maka ada berita acara pembubaran gitu. Dan itu pun disepakati oleh anggota-anggota yang bubar gitu Mbak. Gitu sih. Nah itu kan tadi terkait dengan pelaku utamanya. Nah ini untuk penyuluhnya nih Bu, barangkali ada kasus seperti ini. Jadi kelompok binaannya itu sudah beberapa tahun tapi tidak naik kelas nih Bu. Iya. Nah itu apakah ada konsekuensinya kah atau seperti apa? Enggak ada sih konsekuensinya, artinya bisa beralasankan karakteristiknya gitu kan. Artinya gini, kalau dia kelas kemampuannya pemula, mestinya memang segmentasi waktu di 4 tahun itu, biasa pengalaman Ibu 4 sampai katakan paling dia tidak termotivasinya gitu ya, kurang motivasinya terhadap beberapa aspek gitu, 6 tahun. Kita berharapnya naik kelas gitu kan. Tetapi kalaupun dia tidak naik kelas bertahun, memang kondisinya seperti itu gitu kan. Tapi kita membubarkan pun mereka memang ada. Misalnya 15 orang gitu kan. Tapi kan kenapa dia tidak naik kelas? Kumpul-kumpul tidak hadir, gotong royong juga tidak termotivasi gitu-gitu. Tapi dia menggerakkan kolam, ada menggerakkan budidaya gitu kan. Atau misalnya mama dia menggoreng gitu kan, ada jualan, malas kumpul-kumpul gitu kan, memang Mending motivasinya jualan gitu ya, mending Bu? jualan gitu kan. Karena dia pikir, oh aku kan usaha, tapi kan usahanya ketika dia menggoreng saja, maka bertahun-tahun mereka hanya menggoreng saja, termotivasi untuk mengembangkan usaha tidak ada gitu kan. Nah artinya dia segmentasinya tidak 4 tahun, mungkin barangkali 6 tahun, bahkan ada 8 tahun gitu. Atau lebih ya Bu Iya, ya? tapi tidak semua sasaran yang kami garap itu, misalnya 12 sampai dengan 14 kelompok, ada kok Ibu yang kelas utama. Itu justru yang kalau di orang Sunda itu cocokannya ya gitu-gitu. Jadi ada kelompok yang Ibu teladani, yang Ibu motivasi terus, karena mereka memang sudah sadar sesadarnya secara mandiri untuk bukan hanya jualan, bisnis. Jadi akhirnya kesejahteraannya sudah meningkat karena apa? Terukur dari omset dan aset yang mereka miliki. Disitulah Ibu membawa teman-teman anggota pembudidaya, yuk kita yuk berkunjung ya kelompok yang maju. Ternyata bisa loh di Untuk desa itu. memotivasi Untuk kelompok memotivasi, yang lain gitu ya Bu ya? gitu. Jadi begitu mereka ada realnya, ada kenyataannya bahwa oh iya ya usaha keripik kulit patin pun bisa gitu, digoreng, dikemas, lalu kemudian menghasilkan cuan yang luar biasa gitu. Gitu. Oke Ibu, ternyata sudah bergabung ini Ibu dosen kita, ada Ibu Nayu dan juga Ibu Kamsya. Halo Ibu. Sahabat ternyata sirip. sudah banyak nih Bu, sahabat sirip yang bertanya gitu ya. Ternyata ada juga nih, ada Ibu Dina penyuluh gitu Bu. Ada Ibu Dina penyuluh. Teman nih, rekan penyuluh nih. Iya. Sobat sirip. Ternyata Ibu Dina ini adalah penyuluh dari Kabupaten Bogor. Halo Ibu. Kita masuk ke pertanyaan nih Bu. Dari Bilkis angkatan 61 Prodi Penyuluhan Perikanan. Nah, pas banget nih Bu, Prodi Penyuluhan. Pertanyaannya, jika semisal nanti terjun ke lapangan, bagaimana taruna atau taruni menjelaskan atau menerangkan syarat dari terbentuknya kelompok perikanan? Mohon arahannya Ibu. Sering kok ya sebetulnya ini kan para taruni, taruna yang
apa nih mau terjun ke lapangan ya, Iya, jangan terjun ke praktek ya. kolam ya, ini terjun ke lapangan ya. Bahaya Bu Lokasi, Bu. kalau terjun ke kolam. Iya, artinya mereka mengikuti dulu lah ya. Heeh. Ini kan kita menginginkan calon penyuluh ke depan ini ya, Yang setelah ibu kompeten. pensiun, yang kompeten kan. Regenerasinya ya Bu ya. Nah ini kan memang sarjananya juga sarjana penyuluhan kan. Betul. Insya Allah sudah tahu secara teori ya. Jadi tinggal mengaplikasikan diri di lapangan. Jadi artinya bagaimana sih Bu mengidentifikasi potensi wilayah? Telusurannya tuh pasti begitu dulu Iya, kan. heeh. Jadi PKL kalau nggak salah ya waktu itu ya. Iya, Nah gitu. PKL. Jadi mencari calon cikal bakal yang mau akan dinobatkan, dikukuhkan menjadi kelompok nantinya Oke. gitu. Tadi waktu kita pertama awal itu ya, bagaimana pengarahan supaya personal satu persatu ternyata ini apa namanya calon sumber daya manusia yang akan kita jadikan sasaran kelompok gitu. Nanti taruna dan taruni yang ada yang mau ditempatkan di lokasi misalnya di lokasi Mbak Dina, Mbak Nia, Ibu Herlina gitu, mangga diikutin Atau gitu saya kan. nanti nih Bu. Insya Allah semuanya nih. Bismillah Bisa ya, Bu, ya. banyak nih, lebih daripada 50 ya kalau Mbak Bintang ke lapangan. Aduh. Gitu. Intinya ikuti dulu pembelajaran dengan baik ya Bu ya, Iya. dan pembelajaran apa yang didapat nanti Iya. diaplikasikan di lapangan. Seperti itu Dan ya Bu ya. jangan lupa suka diingatkan bahwa taruna-taruni yang ikut ke lapangan bawa buku, Oke. bawa buku catatan sama pulpen. Jadi besoknya kita mengidentifikasi lagi tuh potensi mana yang sekitarnya satu kecamatan ikut Bu Herlina dia ada 10 desa. 10 desa kan ditelusurin itu tidak mudah. Jadi harus membawa buku, satu mencatat data sekunder, memperoleh data sekunder di kantor-kantor ya yang terkait perikanan, Kantor terus dinas. kemudian data primer nanti sama ibu gitu kan Oke. gitu. Jadi ibu mohon maaf apabila teman-teman taruna-taruni, adik-adik ya bukan teman nih, nanti ibu jadi muda nih. Nggak apa-apa Bu. Jadi adik-adik yang turun ke lapangan itu bersama-sama dengan penyuluhnya apa namanya menelusuri desa, terus kemudian mendapatkan informasi dan sudah belajar membuat rencana penyuluhan gitu. Oke, seperti itu ya adik Bilkis ya tadi ya. Ternyata di sini sudah hadir juga nih Bu penyuluh Kabupaten Bogor nih, Bapak Riki Arsenavati. Halo Bapak, selamat bergabung. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan ini admin. Oke, dari Irfan Hakim nih Bu. Sepertinya saya kenal nih Bu nama Irfan Hakim Siapa ini. Mbak? Oh kayak artis Sepertinya ya Mbak? bukan artis kayaknya Bukan, nih Bu. oh. Oke, bercanda Bu. Izin bertanya, jika kelompok ingin membubarkan diri dan ingin membentuk kelompok yang baru karena tidak suka dengan pengurus kelompoknya. Nah ini gimana nih Bu? Wah ini dinamika banget nih ya. Atas Kelompok dasar ingin ketidaksukaan nih, Bu. membubarkan. Ini kebalikan ya ke musyawarah lagi ini. Ketika kelompok itu ada secara organisatorisnya, organisasinya sudah kita bentuk, dibentuk tapi atas dasar mufakat ya. Ingatkan ya, bukan penyuluh membentuk tapi berdasarkan musyawarah. Makanya kan begitu pembentukan itu ada instansi terkait. Terus kemudian ada tokoh masyarakat, bukan hanya penyuluh memfasilitasi pembentukannya. Artinya mereka sudah sepakat. Ketika nanti ada ini konflik nih kelihatannya konfliknya dikit-dikit ya membubarkan diri lalu kemudian ingin membentuk. Iya. Pertanyaannya berarti orangnya itu juga. Iya. Itu aja. Karena tidak suka dengan pengurusnya gitu. Oh lah pengurusnya di atas ya Nia. Ya nggak apa-apa musyawarahkan. Biasa konflik terjadi entah tadi kan kasus ya tadi ya. Artinya oh ini barang sarana bantuan tuh dibawa ketua kelompoknya ke rumah misalnya gitu. Tapi anggotanya tidak dimusyawarahkan. Kemudian diberikan masalah supaya dibawa ke sini Pak misalnya itu kasusnya gitu. Ngeyel kalau bahasa Sunda gitu nggak mau nih. Berarti kemanfaatan kalau kefungsian sarana prasarana kelompok itu ketua kelompok belum paham. Harusnya dia paham karena dia diangkat sebagai pengurus bahkan ketua gitu kan. Nah pengaturan salah sehingga ini mau dibubarkan. Kesepakatan musyawarah dulu antar anggota. Katakan misalnya 10 sampai 15 orang hadir, entah malam hari, entah pagi hari gitu. Nah nanti begitu sepakat mau dibubarkan, kita hadir
Setelah itu bisa disolusikan secara bersama gitu kan. Oke. Pembentukan lain lagi di waktu lain ketika mereka sudah ada apa namanya Mbak, berita acara pembubaran. Jadi jangan lupa nih bikin berita acara pembubaran secara administrasi, kita bisa tanggung jawabi bahwa mereka sudah dilakukan pembubaran gitu. Oke, begitu ya Irfan Hakim, jangan dikit-dikit bubar gitu ya. Kalau nggak Jangan suka dikit-dikit orangnya bubar. jangan diganti aja mungkin ya Bu ya. Oke Ibu, mungkin Iya. ada closing statement nih dari Ibu untuk Iya. menutup podcast kita siang hari ini. Iya, nggak berasa ya waktu ya. Ih, nggak ternyata berasa ya. banget Ibu. Iya, saya diminta untuk closing ya. Saya berharapnya untuk apa namanya kita upaya pemberdayaan kelompok terutama sasaran nih, banyak hal yang memang kita kembangkan ya, baik kembangkan diri untuk berkualitas apa namanya memilih karakter-karakter kelompok yang tadi pemula, kemudian lanjut, madya, bahkan utama yang sudah mandiri bisa kita kurangin penjadwalannya ya, tapi kita lebih kepada kelompok yang tadi pemula ya lebih kritis di apa namanya diberikan ilmu pemberdayaannya. Mudah-mudahan kasus-kasus yang tadi kita apa namanya sampaikan bersama nih ya di dalam acara ini tidak banyak karena memang harus kita rawat karena memang itu adalah bagian pelaku usaha perikanan yang nanti akan apa namanya program-program lainnya untuk apa namanya meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan usaha lainnya untuk ujung-ujungnya meningkatkan pendapatannya Mbak ya, seperti itu. Oke Ibu, tak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara. Satu hal yang kita pelajari dari podcast hari ini, ternyata kelompok ini bukan sekedar soal administrasi atau mencari bantuan saja ya Sobat Sirip. Lebih dari itu, kelompok adalah tentang bagaimana kita menyatukan visi, menjaga kepercayaan dan tumbuh bersama-sama agar usaha perikanan kita bisa benar-benar naik kelas. Terima kasih banyak Ibu atas informasi dan juga ilmu yang diberikan kepada Sobat Sirip kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutamanya bagi teman-teman penyuluh ataupun adik-adik taruna yang nantinya akan cikal bakal menjadi seorang penyuluh dan juga pelaku utama. Bagi Sobat Sirip yang baru join atau ketinggalan informasi kita yang di awal, tenang aja, kita akan share video ini di akun sosial Instagram Media Penyuluhan Perikanan dan juga di YouTube Media Penyuluhan Perikanan. Saya Sari Bintang beserta tips Sirip Santuy hari ini pamit undur diri dan jangan lupa like, comment, and share video ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. See you, bye-bye!